Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Majelis sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ibarat sayur tak bergaram adalah sebuah analogi yang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang betapapun istimewanya, tetap saja akan terasa hambar karena adanya sesuatu yang kurang, yang justru itu berpengaruh besar. Hal ini sering pula digunakan untuk menggambarkan kehidupan sebuah rumah tangga yang betapapun harmonisnya dia tinggal di tempat kediaman yang megah dan mewah, dilengkapi dengan aneka ragam perabot fasilitas istimewa. Namun jika di dalam rumah itu tidak dilengkapi dengan kehadiran anak keturunan, maka tentu saja bagi sepasang suami istri kehidupan rumah tangga mereka tetap terasa sangatlah kurang. Itulah sebabnya bagi rumah tangga khususnya yang telah dalam hitungan tahun mereka menjalani kehidupan rumah tangganya, rela melakukan apa saja, termasuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, jika itu diyakini merupakan syarat sebagai proses mereka bisa mendapatkan anak keturunan. Namun demikian, bukanlah hal yang bersifat otomatis bahwa rumah tangga sepasang suami istri pasti akan bahagia hidupnya jika mereka telah memiliki 1, 2, 3 anak dalam rumah tangganya. Sebab fakta membuktikan tidak jarang orang tua justru dibuat kelimpungan, sampai ada istilah keluarga besarnya dibuat pusing 7 keliling, justru karena ulah sikap tindak tanduk anak-anak mereka. Ekstrimnya bahkan ada orang tua yang terpaksa rela mengusir anaknya, diwanti-wanti untuk tidak lagi menampakkan batang hidungnya bukan cuma di rumah tapi di kampung halaman, sebab kehadiran sang anak menjadi aib. Keluarga besar mereka akan menjadi malu karenanya. Maka dalam konteks ini menarik untuk kita cermati 2 kisah yang mengandung pelajaran sangat dahsyat yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama terdapat pada surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 102. Kisah ini berbicara tentang seorang ayah dan anaknya. Yang kami maksudkan adalah Ibrahim dan putranya Ismail. Satu ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam." Semalam saya dapat perintah dari Allah. Ayah disuruh untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara. Coba kamu renungkan, pikirkan baik-baik bagaimana perintah Allah ini. Sangat sulit dibayangkan ada anak yang memberi respon seperti Ismail, apalagi dalam kisah itu nyaris tanpa jeda, seakan Nabi Ismail tidak menggunakan akal pikirannya. Spontan dia berkata, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar."
Jika benar itu perintah dari Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati saya anakmu termasuk orang-orang yang sabar menerima konsekuensi dari perintah itu. Coba kita membayangkan jika pertanyaan serupa kita tawarkan kepada anak-anak kita hari ini. Terbayang seperti apa respon dan jawaban mereka. Sebab jangankan disembelih, yang itu berarti berakhir hidupnya dengan segala kesenangan yang dia nikmati sekian lama. Nyata-nyata sekedar disuruh berhenti sejenak, jeda sesaat, tidak juga berhenti total, dilarang sama sekali. Hanya ada karena kepentingan khusus, katakanlah ibadah sholat umpamanya. Bukan hanya mudah bagi orang tua sekarang meminta anaknya berhenti dulu main HP. Itu adalah persoalan berat hari ini. Belum hal-hal lain. Pertanyaannya, kenapa bisa lahir anak seperti Ismail? Yang bisa lehernya pun dia siap, rela, taat kepada orang tuanya. Tanpa bermaksud mengecilkan, apalagi menafikan sekian banyak faktor. Namun hal yang sangat menentukan adalah karena sosok ibunya. Tidak mungkin ada anak lahir seperti Ismail jika ibunya bukan sekualitas Hajar. Peranan ibu akan pertumbuhan anak sangatlah menentukan. Semakin terang kesimpulan ini jika kita melihat kisah kedua. Lagi-lagi dialog antara ayah dan anak yang juga ayahnya seorang nabi, rasul pilihan Allah. Digambarkan dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 42-43. Dialog yang kami maksudkan adalah antara Nabi Nuh dan putranya. Dalam ayat itu digambarkan tatkala Allah menurunkan azab laknat kutukannya berupa banjir bandang yang belum pernah terjadi sebelum dan setelahnya hingga hari ini. Betapa tidak gelombang air ketika itu laksana gunung. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal bersama keluarga dekat, kerabat dan pengikutnya, sayup-sayup muaka Nabi Ma'zunin, dia lihat anaknya sementara berusaha berenang menyelamatkan diri. Sebagai seorang ayah menyaksikan itu tidak tahan, dia segera teriak, "Ya bunayya, wahai anakku, irkan mana? Segera naik bergabung bersama kami di atas kapal ini." Sulit dibayangkan ada anak sekafir, serusak seperti anak Nabi Nuh ini. Bukan sekadar digertak, diancam, ditakut-takuti. Bukan cuma melihat tapi merasakan langsung betapa dahsyatnya azab kutukan Allah. Tapi dengan pengahnya dia menolak ajakan sang ayah dan dia berkata, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." Banjir seperti ini, saya masih bisa selamat. Saya akan berenang naik ke atas gunung yang tinggi. Nabi Nuh kembali mencoba meyakinkan, "La asimal yaum min amrillah." Tidak ada yang bisa selamat hari ini bukan banjir biasa. Ini azab kutukan Allah. Yang bisa selamat hanya yang dirahmati yang ikut naik di atas kapal, tetap membuat anaknya tidak bergeming. Wahala bainahumal mautu fakana minal mukrafin. Dialog keduanya terputus karena anak Nabi Nuh digulung ombak dan dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Pertanyaannya lagi-lagi, kenapa ada anak seingkar ini? Tak lain dan tak bukan, itu karena faktor ibunya. Di surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 10 Allah tegaskan, "Daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'atan Nuh." Dijadikan contoh permisalan orang kafir di dunia ini oleh Allah justru adalah istri Nabi Nuh. Karena kekafiran istrinya itu yang menyebabkan lahir anak seingkar itu. Dari dua kisah ini memberikan pelajaran berharga betapa vitalnya peran seorang ibu. Sebab dia adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karenanya kita dituntut untuk tidak berspekulasi. Jangan bermain-main dalam memilih istri. Meskipun tidak ada larangan mencari pasangan yang cantik, jelita, rupawan, orang yang hartawan, kaya raya, keturunan bangsawan, dan sekian banyak pertimbangan lain. Tapi Rasulullah mewanti-wanti, "Fasbir bi dzati din." Jangan coba-coba mengabaikan persoalan agama. Sebab itu semua akan bumerang. Sesempurna apapun pasangan kita, jika agamanya tidak beres, itu alamat anak-anak yang lahir kemudian menjadi anak-anak rusak yang sangat durhaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Dia berikannya kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran bukan dimaksudkan menjadi alat legitimasi bagi para orang tua. Jika anak-anak mereka rusak kemudian berkata wajar, jangankan kita, anak seorang nabi saja rusak seperti itu. Tapi ini sesungguhnya adalah kode keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan bermain-main memilih calon ibu dari anak-anak kita. Bagi yang benar-benar sudah terlanjur, maka tidak ada pilihan. Pastikan kalau istri, ibu, anak-anak kita mengikuti proses pembinaan yang benar, yang mengantarkan mereka menjadi ibu-ibu, wanita-wanita soleha. Dari sanalah kita bisa berharap anak yang lahir kemudian menjadi anak yang soleh-soleha pula. Sungguh mengerikan ancaman Allah di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 38. Digambarkan bahwa di akhirat nanti tidak ada satu orang pun yang digiring masuk ke neraka jahanam kemudian rela menerima hukuman itu. Mereka semua akan menuntut siapapun yang terlibat, membuat mereka tersesat. Seorang istri akan menuntut suaminya, anak akan menuntut orang tuanya. Rabbana haula'i adallun. Ya Allah, mereka yang menyebabkan saya tersesat masuk di neraka ini. Bapak saya tidak pernah serius mengantarkan saya menjadi orang yang benar. Fatihim azaban di minan nar. Saya tidak terima jika dia tidak dihukum 2 kali lipat dari apa yang saya terima. Mari kita sama berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala dosa dan hilaf kita diampuni olehnya. Kita diberikan kekuatan, kemampuan mengisi waktu yang sisa, paling tidak mengantarkan keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, penuh hidayah, bimbingan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.